Mengenai kekacauan dunia luar, Qin Chen telah meninggalkan semuanya saat ini, tetapi mengabdikan dirinya untuk penyembuhan. Kali ini cederanya terlalu serius. Tidak hanya tubuhnya yang rusak, tetapi bahkan jiwanya pun rusak parah. Untungnya, Qin Chen melarikan diri dengan selamat, dan dia benar-benar mendapatkan metode perbaikan rantai yang sebenarnya dari seni Kaisar Dewa Bintang 9. Qin Chen merasa bahwa seni Kaisar Ilahi 9 Bintang hanya menguasai bulu sebelumnya, tetapi kekuatan totem ini jelas merupakan metode perbaikan rantai yang sebenarnya dari seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Namun, Qin Chen terluka parah sekarang dan tidak punya banyak waktu untuk mempelajari metode totem dari Dewa Bintang 9 Kaisar Jue. Dengan percepatan kekuatan waktu, 3 hari kemudian, yaitu 5 bulan kemudian di Cakram Giok Keberuntungan Alam Semesta, cedera Qin Chen telah banyak berkurang, tetapi hanya sekitar 30% lebih baik. Kali ini, cederanya terlalu serius, dan Qin Chen merasa bahwa tanpa beberapa tahun perbaikan, dia mungkin tidak dapat kembali ke puncak. Untungnya, Qin Chen punya waktu untuk mempercepat, tetapi sebelum itu, dia harus mengatur hal-hal lain. Oleh karena itu, setelah cederanya sedikit membaik, Qin Chen segera memanggil pasukan seperti Bajak Laut Penghukuman Dewa dan Raja Perang, dan meminta mereka untuk meninggalkan alam semesta dan kembali ke sekte masing-masing. Sao Chen, apa yang kamu lakukan? Setelah sekian lama, kemarahan Yu Qiansu telah banyak menghilang, dan setelah mendengar perintah Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya. Sekarang peristiwa sebesar itu telah terjadi di Laut Pasang Surut, Yu Qiansu juga mengetahui keseriusan situasinya. Kekuatan utama di surga sekarang harus menatap Laut Pasang Surut. Begitu Master Sekte Raja Perang muncul, mereka pasti tidak akan menimbulkan masalah. Anda tahu, Sovereign of the Battle King dan yang lainnya telah memasuki dunia rahasia itu. Pada saat itu, banyak orang telah mendengar berita di Void Bazaar, dan Qin Chen memamerkan harta karun yang mulia pil racun surgawi, yang pasti tidak dapat dipungkiri bahwa orang tidak akan mengaitkannya satu sama lain, dan itu akan merepotkan saat itu. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, justru karena inilah aku ingin membiarkan Master Sekte dari Battle King pergi. Dengan kekuatan dari kekuatan tertinggi di surga, jika Master Sekte Zhan Wangzong dan para bandit ini menghilang bersama kita, maka pihak lain pasti akan dapat mencurigai bahwa orang-orang ini berhubungan dengan saya, dan bahkan masuk ke alam rahasia yang menghilang. Tetapi jika mereka keluar sekarang, pihak lain hanya akan memiliki keraguan dan spekulasi, tetapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa Master Sekte Raja Perang benar-benar berhubungan dengan kita, karena pada saat itu, Void Bazaar mendengar bahwa ada banyak orang-orang di alam rahasia, tetapi yang saya tidak tahu apakah penguasa Raja Pertempuran dan yang lainnya telah berlalu. Lagi pula, semua orang yang memasuki alam rahasia, kecuali kita, semuanya sudah mati. Oleh karena itu, yang pertama, tidak ada yang tahu keberadaan Master Sekte Raja Perang, dan yang kedua, tidak ada yang tahu apakah ranah rahasia terkait dengan penguasa pil racun surgawi. Dengan cara ini, Master Sekte Raja Perang hanya memiliki alasan yang masuk akal. Jika muncul tepat waktu, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tetapi jika penguasa Raja Perang dan Bajak Laut menghilang dan tidak muncul, maka semua orang tahu bahwa mereka memiliki masalah. Ucap Qin Chen menjelaskan, dan matanya menjadi suram. Yu Qiansu bertanya-tanya, tapi Chen, mengapa kamu harus membiarkan mereka keluar? Qin Chen menjawab, penampilan Raja Iblis sangat aneh. Di antara ras manusia, pasti ada orang dalam mereka, atau di lautan pasang surut, pasti ada hubungan dengan ras iblis. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus memahami situasi laut pasang surut. Jika penguasa Raja Perang dan mereka mengikuti kita sepanjang waktu, paling banyak kita hanya akan memiliki beberapa master lagi, dan itu tidak akan dapat membawa efek praktis ke Paviliun Chendi dan Tianwu Danpu. Tetapi jika penguasa Raja Perang dapat menggunakan identitas mereka, bersembunyi di laut pasang surut ini, dan mengandalkan hal-hal yang mereka peroleh dari alam rahasia dan aliansi rahasia di antara mereka, mereka pasti akan dapat berkembang pesat di laut pasang surut ini di masa depan. Pada saat itu, setidaknya laut pasang surut kosong di dekat alam surga timur akan berada di bawah kendali kita. Setidaknya, tidak ada berita yang terlewatkan.
Mengikuti narasi Qin Chen, Yu Qiansu akhirnya mengerti tujuan Qin Chen. Dia ingin menghubungkan seluruh lautan pasang surut dengan kota Dongguang dan Paviliun Chendi melalui Battle King Sect Master dan lainnya untuk membentuk aliansi pasukan yang sangat besar. Di bawah pengaturan Qin Chen, Master Sekte Zhan Wangzong dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan piring giok keberuntungan semesta dan kembali ke pasukan mereka sendiri. Meskipun Qin Chen juga tahu bahwa dia mengambil beberapa risiko dalam langkah ini, itu adalah cara untuk memaksimalkan keuntungannya. Penguasa Raja Perang telah memasukkan kekuatan asli pohon iblis 10.000 alam ke dalam tubuh mereka, bukannya langsung diperbudak oleh jiwa mereka. Qin Chen percaya bahwa bahkan jika mereka tidak mungkin bagi Tuan yang terhormat untuk melihat petunjuknya. Dengan ini, bahkan jika orang-orang dari beberapa kekuatan besar meragukannya, mereka tidak dapat menemukan masalahnya. Dan di belakang Bandit Void, sebenarnya ada kekuatan teratas di surga yang mendukung mereka, terus-menerus membuat pengakuan, jadi Qin Chen tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Selama mereka bisa bersembunyi dengan aman, Qin Chen setara dengan memiliki tangan gelap di laut pasang surut ini, dan dia bisa melakukan lebih banyak hal. Setelah Master Sekte Raja Perang pergi, Qin Chen terus menyembuhkan dan mengasingkan diri di cakram giok keberuntungan alam semesta. Luka-lukanya sangat serius. Untungnya, dia menerima warisan pil racun surgawi, dan dia juga memperoleh pohon Dewa Dao Surgawi. Duduk di bawah pohon Dewa Surgawi, Qin Chen menyerap aura surga yang tak berujung, dan menjalankan seni Kaisar Dewa Bintang 9, dan lukanya terus sembuh. 3 tahun kemudian, luka Qin Chen akhirnya sembuh. Saat ini hanya sebulan dari dunia luar. Selanjutnya, Qin Chen tidak membuang waktu, tetapi terus bersila di cakram giok keberuntungan alam semesta, merasakan kekuatan totem itu. Qin Chen baru tahu sekarang bahwa kekuatannya sendiri masih kurang, setidaknya jarak dari ranah yang mulia terlalu besar. Dalam menghadapinya tidak memiliki kekuatan yang cukup, apa yang paling dibutuhkan Qin Chen sekarang adalah untuk tetap rendah hati. Kekuatan totem dari sosok yang samar-samar, setelah resonansi nafas itu, tertanam dalam di benak Qin Chen. Saat menjalankan seni Kaisar Dewa Bintang 9, Qin Chen merasakan dan mengingat kekuatan totem. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, tahun-tahun telah berlalu, dan tahun-tahun tidak diketahui. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam rantai perbaikan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Dia sepertinya telah menemukan benua baru, terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Kekuatan Dao Surgawi yang dibentuk oleh pohon ilahi Dao Surgawi juga memelihara tubuhnya siang dan malam, dan mengalir ke dalam tubuhnya. Puluhan tahun telah berlalu. Pada hari ini, Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi aura yang mengerikan, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba memasuki alam Master Suci tingkat menengah. Pada saat yang sama, bayangan totem samar muncul di tubuh Qin Chen. Totem ini sangat kabur, tetapi mekar dengan cahaya yang mengerikan, tergantung di piringan giok keberuntungan alam semesta, mengguncang seluruh alam semesta dari piringan giok. Tuan muda, kamu, Shao Chen, ucap Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng sama-sama terkejut, dan mereka muncul di sini satu demi satu, menatap Qin Chen dengan kaget. Mereka menyadari bahwa tubuh Qin Chen ternyata adalah totem Kaisar Ilahi yang terkondensasi dari sosok kabur yang dia lihat di Laut Suhai. Ini terlalu menakutkan. Qin Chen melayangkan cahaya totem samar di sekujur tubuhnya. Cahaya totem sangat kabur. Itu terlalu jauh di belakang orang kuat di lautan virtual. Itu bahkan bisa dianggap sebagai bentuk yang belum sempurna, tetapi meledak dengan embusan cahaya yang membuat Raja Pedang Mu Zifeng dan jantung mereka berdebar kencang. Tubuh mereka sepertinya meledak. Raja Pedang Mu Zifeng segera mundur, terengah-engah, dan jiwanya sangat tertindas. Yu Qiansu juga mendesak air 9 ekstrim untuk menahan nafas ini. Pohon iblis 10.000 dunia dan pohon dewa surga juga berbenturan, berguncang tanpa henti. Apakah ini kekuatan totem? Gumam Qin Chen membuka matanya dan merasakan kekuatan tubuhnya dengan tak percaya. Kekuatan ini sangat aneh, sangat berbeda dengan kekuatan hukum langit, seperti hal yang benar-benar baru, agak mirip dengan kekuatan kegelapan di langit. Itu terlalu kuat. Tidak heran jika sosok samar dapat dengan mudah menghancurkan yang mulia iblis ras iblis, dan bahkan kekuatan gelap lawan pun tidak takut,
karena ini adalah kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan hitam, dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihatnya. Sejauh ini, selain kekuatan gunturnya sendiri yang tidak takut pada kekuatan kegelapan, kekuatan totem ini adalah kekuatan kedua yang tidak takut pada kekuatan kegelapan. Tiba-tiba, tubuh Qin Chen bergetar, kekuatan totem itu bergetar hebat, dan itu hancur sekaligus, dan kemudian Qin Chen memuntahkan seteguk darah, dan cahaya totem yang menghantuinya langsung menghilang. Sao Chen, teriak Yuqiansu dan Dao Wang Mu Zifeng terbang dengan cemas. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya bersemangat. Kekuatan totem ini begitu kuat sehingga kekuatannya saat ini hanya dapat dipertahankan untuk saat seperti itu, tetapi dengan peningkatan basis kultivasi selanjutnya dan pemahamannya tentang seni Kaisar Dewa Bintang 9, dia akan mempertahankan totem di masa depan. Waktu kekuatan juga akan berlipat ganda. Pada saat itu, dia akan memiliki pembunuh lain. Di mana kita? Ucap Qin Chen berdiri dan bertanya, memperbaiki rantai sepanjang tahun, dia bahkan lupa di mana dia berada. Sword King Mu Zifeng mengeluarkan peta bintang, melihatnya, dan berkata, Tuan muda, kita sudah berada di dekat tepi selatan Laut Pasang Surut. Kita seharusnya memiliki 1 atau 2 bulan untuk sampai di alam surga selatan. Jadi, sudah hampir sampai. Ucap Qin Chen mengangguk. Kecepatan ini tidak lambat. Yuqiansu berkata, Sao Chen, kita telah berkeliaran di Laut Pasang Surut kosong selama lebih dari 2 tahun. Apakah sudah begitu lama? Ucap Qin Chen tertegun. Di bawah percepatan kekuatan waktu, meskipun dia telah melewati waktu yang lama, dia masih berpikir bahwa dunia luar belum berlalu terlalu lama. Qin Chen dan mereka bertiga muncul di luar Laut Pasang Surut. Tempat ini dekat dengan alam surga selatan. Dikatakan bahwa di antara 4 alam surga selatan memiliki aura paling banyak, sejarahnya sangat kuno dan panjang, dan banyak keluarga top telah lahir. Di zaman kuno, sekte keluarga Ji dan paviliun pedang Tongtian terletak di alam surga selatan. Ada begitu banyak master yang lahir di sini, tentu saja, ada alasannya. Meskipun alam celestial sekarang rusak, alam celestial selatan sama luasnya, dan demikian pula, harta karun seperti ramuan di Laut Pasang Surut di luar alam celestial selatan seharusnya lebih melimpah. Tuanmu, kamu seharusnya sudah familiar dengan daerah itu kan? Tanya Qin Chen berkata dengan ringan. Jejak rasa malu muncul di wajah Raja Pedang Mu Zifeng. Dia menjawab, Tuan muda, sebenarnya, Lautan Pasang Surut ini, saya hanya pernah ke sini sekali. Sekte Pedang Surgawiku adalah sekte pedalaman alam surga selatan, tapi aku tahu bahwa seharusnya ada bazar kosong tidak jauh di depan, sehingga kita dapat beristirahat. Baiklah, ucap Qin Chen menyentuh hidungnya. Kelompok itu terus terbang dengan harta suci terbang, sementara pada saat yang sama, Yuqiansu juga memberitahu Qin Chen beberapa hal yang telah terjadi di surga dalam 2 tahun terakhir. Pada awalnya, Qin Chen dikejar dan dibunuh oleh Raja Iblis. Meskipun Raja Iblis kemudian jatuh ke laut virtual, banyak kekuatan teratas di surga masih sangat marah. Mereka memblokir kota-kota dan kekuatan yang memasuki lautan pasang surut dari seluruh surga, dan melakukan penyelidikan dan kontrol yang ketat, untuk menemukan beberapa petunjuk dari Raja Iblis. Sangat disayangkan bahwa kekuatan teratas dari alam surga diblokir selama setahun penuh, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka masih gagal menemukan bagaimana Raja Iblis memasuki lautan pasang surut yang hampa. Bahkan, kekuatan teratas dari alam surga juga menyelidiki semua kekuatan utama di lautan pasang surut yang mereka ketahui, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Tidak mendapatkan hasil, pikir Qin Chen dan berkata, apakah ada gerakan dari istana Yaomi di alam surga timur? Tanya Qin Chen sedikit mengernyit. Yaomi Mansion tidak bergerak. Sungguh aneh sejak kami bertengkar dengan Yaomi Mansion di Guangyuetian, Yaomi Mansion tampaknya menjadi sangat sederhana. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada tindakan terhadap pasukan lain di alam surgawi timur. Namun, 2 tahun bukanlah apa-apa di surga, jadi tidak bisa menjelaskan banyak hal. Jawab Yuqiansu sedikit bingung. Apakah menurutmu kemunculan Raja Iblis ada hubungannya dengan Tuan Yaomi? Kata Qin Chen tiba-tiba. Sao Chen, mengapa kamu mengatakan itu? Ucap Yuqiansu terkejut,
dan segera berpikir, dia berkata lagi, bukan tidak mungkin. Yang kita tahu adalah bahwa Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis, dan Yaomi Mansion adalah salah satu kekuatan teratas di alam surga timur. 1. Selain lokasi di mana Raja Iblis muncul, dan itu lebih dekat ke alam surga timur, ini mungkin terjadi. Qin Chen berkata, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda, dan yang aneh adalah Palace Lord Yaomi tidak bergerak sama sekali setelah mengalami peristiwa Guang Yuetian. Meskipun ini adalah hal yang baik bagi kita, namun, pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Berdasarkan pemahamanku tentang Palace Master Yaomi, dia tidak akan pernah menyerah, tapi sekarang dia menghilang. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Yang kedua, yaitu, dia tidak bisa pamer karena takut menjadi sasaran. Qin Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan saat memikirkan hal ini. Setelah mengalami pengejaran leluhur mayat iblis, Qin Chen menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Perahu itu berlayar melalui kehampaan yang sepi dan pergi ke pasar kosong di depan, karena sudah bertahun-tahun sejak Raja Pedang Muzifeng meninggalkan alam surga selatan. Dia telah mencari keberadaan penguasa suci dari formasi hantu. Pada saat itu, sekte Tiandao miliknya dihancurkan oleh Master Suci susunan hantu dan mengembara sendirian di kehampaan. Sekarang, dia tidak terbiasa dengan berita tentang surga selatan. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Void Bazaar untuk mencari beberapa berita. Di bawah kendali Raja Pedang Muzifeng, perahu terbang itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Pedang Muzifeng telah berkultivasi dengan cepat di cakram giok alam semesta. Kekosongan tak berujung sangat tandus. Kapal terbang yang ditumpangi Qin Chen dan yang lainnya telah mencapai kecepatan ekstrim di bawah kendali Raja Pedang Muzifeng. Dalam kehampaan, itu seperti bayangan yang bergerak seketika, dan tidak ada jejak sama sekali. Bahkan jika tidak ada jejak yang ditemukan, perahu terbang akan diekspos di bawah kesadaran ilahi yang kuat. Pada saat ini, pengetahuan ilahi telah tersapu di perahu terbang Raja Pedang Muzifeng, dan bahkan dengan tidak hati-hati menyapu Qin Chen dan Yu Qiansu di perahu terbang. Perasaan ilahi ini sangat kuat dan sangat kuat. Akal ilahi Qin Chen juga menyapu lawan dengan segera. Apa yang dia lihat bukanlah satu orang, tetapi sekelompok orang. Ini adalah sekelompok bandit Void, mengelilingi perahu terbang ungu besar, dan terus-menerus menyerang perahu terbang ungu besar itu. Di antara kelompok bandit Void ini, sebenarnya ada 5 master tahap mendiang guru suci, serta sekelompok besar bawahan yang semuanya tampak garang. Ketika Qin Chen melihat perahu ungu ini, dia terkejut, karena ternyata itu adalah harta karun master suci yang terkemuka. Perahu terbang yang dia dapatkan dari Master Muhuo hanya mendekati level mendiang Master Suci. Tentu saja, dia kemudian menaklukkannya. Di surga, kapal terbang biasa adalah harta karun, sangat sulit untuk mencapai tingkat Master Suci bermutu tinggi, apalagi pesawat ruang angkasa besar semacam ini. Pesawat ruang angkasa semacam ini seringkali hanya dimiliki oleh kekuatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, hanya dalam waktu singkat, perahu terbang yang ditumpangi Qin Chen dan yang lainnya sudah tiba di dekatnya. Itu adalah pesawat luar angkasa Holy Master tingkat atas. Ucap Yu Qiansu dan Qin Chen keduanya keluar dari perahu terbang. Setelah melihat pesawat luar angkasa itu, dia berkata dengan takjub. Itu memang pesawat ruang angkasa Master Suci tingkat atas. Itu baru saja rusak. Itu seharusnya menjadi produk pemurnian dari zaman kuno. Formasi di atasnya sudah sangat tua dan sedikit rusak, sehingga tidak bisa lepas dari pengepungan para bandit kosong ini. Jika tidak, harta suci pesawat ruang angkasa ini, ketika formasi terbuka penuh, dapat membuang semua pengepungan, kecuali lawan juga memiliki harta karun di level yang sama. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia adalah master kerajinan terbaik. Sekarang jika ada cukup bahan tingkat atas, dia bahkan dapat memurnikan harta tertinggi guru suci. Jadi harta suci apapun tidak ada artinya di matanya. Haha, aku tidak menyangka perampok Tian Kui telah berada di lautan pasang surut selama ribuan tahun. Hari ini pertama kalinya aku melihat bahwa kamu tidak ingin melarikan diri, tetapi juga berbicara tentang tingkat harta mangsa kami. Pada saat ini,
Suara dingin datang dari bandit pencuri itu. Seorang pria yang tingginya hampir 10 kaki telah keluar dari bandit itu. Dia menatap Qin Chen dan berkata sambil mencibir. Orang-orang di pesawat luar angkasa juga melihat Qin Chen saat ini, dengan kegembiraan di mata mereka. Tetapi setelah melihat bahwa hanya ada 3 orang di Qin Chen, dan hanya aura Raja Pedang Musifeng yang lebih kuat, mereka segera mengungkapkan kehilangan warna mereka. Di haluan pesawat ruang angkasa, seorang wanita cantik dengan kain kasa putih muncul, dan buru-buru berteriak kepada ketiga Qin Chen, beberapa teman, kami adalah kamar dagang keluarga King Su di alam surga selatan. Ini adalah bandit terkenal di Laut Pasang Surut. Bergegaslah pergi. Tidak jauh di depan adalah Void Bazaar. Selama Anda melarikan diri ke Void Bazaar, Anda akan aman. Jika Anda memiliki kesempatan, tolong beritahu kediaman keluarga King Su saya di Void Bazaar, biarkan mereka datang untuk menyelamatkan kami. Ucap wanita itu tampak cemas dan berteriak pada ketiga Qin Chen. Ekspresi 3 orang Qin Chen tiba-tiba sulit dilihat. Apakah wanita berbaju putih ini idiot? Dia berteriak begitu, apakah pencuri akan membiarkan mereka pergi hari ini? Benar saja, ketika wanita kasa putih itu berteriak seperti ini, wajah orang-orang pencuri itu berubah satu demi satu. Mereka semua memandang Qin Chen dan ketiga orang itu dengan tidak ramah, dan sekelompok orang diam-diam mengepung mereka. Haha, mau pergi? Karena ada di sini, jangan buru-buru pergi. Saya pikir beberapa harta suci yang terbang tampaknya bagus. Ucap pencuri kosong yang terbang keluar sebelumnya melihat ke arah Qin Chen bertiga dan mengelilingi mereka dengan sekelompok orang, dan mereka berkata sambil mencibir. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pernah mendengar tentang keluarga King Su. Itu adalah keluarga kuno yang sangat kuat di alam surga selatan. Itu memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan. Tanpa diduga, orang-orang mereka juga akan dicegat oleh bandit kosong. Ucap Dao Wang Musifeng langsung terkejut.